Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sultan TV, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan dalam kondisi baik ya. Di hari Senin, tepat di tanggal 13 Desember 2021, pemirsa kita kembali menjumpai Anda tentunya dan juga menemani Anda kurang lebih sampai jam 10 pagi. Di talk show bincang hari ini, kita akan membahas tema yang sangat menarik terkait dengan tantangan transformasi ISKI atau Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia. Namun sebelum kita membahas tema kita hari ini, pemirsa silakan untuk memfollow seluruh media sosial kita di Instagram di @sultantv.co dan juga @beritasultantv, dan juga fanpage Facebook kita di @sultantv.co dan juga YouTube kita di @sultantv.co juga. Anda juga bisa menyaksikan tayangan kita melalui TV satelit Min Media di channel 026. Dan pemirsa, beberapa waktu lalu ISKI sudah melakukan musyawarah nasional tahun 2021 yang diselenggarakan secara hybrid, daring dan juga luring. Kemudian selain memilih ketua umum kembali, namun juga ada beberapa persoalan dan juga poin-poin penting yang dirumuskan dan juga menjadi tantangan serta harus dijawab oleh ISKI. Pagi hari ini pemirsa, saya sudah ditemani dan juga sudah terhubung dengan Bapak Dr. Ahmad Hidayat SOS HMSI yang kembali terpilih menjadi Ketua Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia. Assalamualaikum Pak Dadang. Waalaikumsalam Dea dan seluruh penonton. Ya, sehat Pak. Salam komunikasi ini, harmoni ya kalau Gimana pagi nih salamnya ya? salam komunikasi. Salam komunikasi. Jawab. Baik. Baik, Bapak sehat Pak hari ini? Alhamdulillah, alhamdulillah Dea. Ya, baik. Bapak mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu kepada pemirsa Sultan TV, sebetulnya ISKI ini sudah berkiprah berapa lama dan kemudian apa sih yang menjadi konsentrasi dari kawan-kawan ISKI? Silakan. Baik, terima kasih Dea. Ini kesempatan yang sangat berharga ya bagi kami, termasuk juga saya tentu sebagai Ketua Umum ISKI. Ini mudah-mudahan Sultan TV ini makin berjaya ya. Amin. Oke, ISKI atau Ikatan Sarjana Komunikasi ini didirikan tanggal 12 Oktober 1983 ya oleh para tokoh akademisi dan praktisi komunikasi. Antara lain bisa saya sebut ya Pak Alwi Dahlan, Prof. Alwi Dahlan ya, kemudian almarhum Pak Yakob Utama, kemudian ada Pak Jafar Asgaf, Pak G. Dwi Payana, ada Pak Rosihan Anwar dan Ibu Ina Ratna. Itu adalah para pendiri ya, tokoh dan pendiri ya, sekaligus juga pengurus awal-awal dari Ikatan Sarjana Komunikasi. Tentu awalnya adalah untuk menghimpun berbagai potensi komunikasi, insan komunikasi di Indonesia, baik dari akademisi maupun praktisi, dengan tujuan bukan hanya sekedar untuk berkumpul saja, tapi juga wadah berhimpun yang memberikan kemanfaatan, baik pengembangan keilmuan atau bidang-bidang hal lain yang terkait dengan praktek komunikasi di ya, begitu ya. Nah, jadi sekarang sudah 38 tahun nih Ikatan Sarjana Komunikasi yang kemudian sudah dipimpin ya oleh para ketua umum, mulai dari Prof. Alwi Dahlan itu sendiri, kemudian Ibu Profesor Astrid Susanto, kemudian Pak Teddy Karsadi, almarhum Prof. Sasa, Pak Suprawito, Pak Yulendre Darwis, dan saya sendiri begitu ya. Dan ini dinamika organisasi ini cukup menarik ya begitu ya, pada masanya cukup kuat, aktivitas, tapi kemudian pada kondisi tertentu memang ya pasang surut selalu ada lah begitu ya, sehingga akhirnya pada tanggal 8 Desember kemarin kami menyelenggarakan musyawarah nasional ya untuk memilih kembali ketua umum. Saya masih dipercaya oleh teman-teman, tapi setiap musyawarah nasional Kongres tidak hanya bicara soal pemilihan Ya. ketua, tapi tadi yang tanyakan bicara soal isu-isu penting, termasuk juga isu organisasi ke dalam soal pembahasan ADART, ya, program kerja, maupun isu-isu lain yang perlu dikuatkan oleh organisasi ini, dikaitkan dengan keberadaan ISKI di masyarakat, apa kaitannya dengan
kepentingan bangsa dan negara atau bahkan lebih daripada itu. Itu dia. Oke, baik. Dan ini seluruh anggotanya tersebar di seluruh perguruan tinggi, negeri atau swasta atau keduanya, Pak? Ya, jadi anggota Ikatan Sarjana Komunikasi ini adalah alumni, Mm-mm. gitu ya. Ya. Alumni yang sudah belajar atau menamatkan di program studi ilmu komunikasi dan turunannya, gitu. Jadi Mm. tidak hanya namanya ilmu komunikasi ya, ada jurnalistik, ada public relation, ada periklanan, bahkan ada perpustakaan dan sains informasi dan lain-lain, penyiaran juga ya. Nah, tersebar hanya di perguruan tinggi Ya. dia, tapi juga ada di berbagai instansi, lembaga, kementerian, perusahaan, ya, korporasi atau yang berdiri sendiri atau mandiri. Intinya adalah alumni yang berkiprah dimanapun, termasuk juga para akademisi yang sekarang ada di perguruan tinggi. Mhm. Baik, dan kalau tidak salah ini anggotanya juga sudah ada yang di luar negeri begitu ya Pak ya, turut serta berkiprah berperan aktif dalam ISKI. Betul, betul. Jadi tadi kan multi area Mm-mm. dimanapun ya. Sudah ada di mana-mana nih. Kalau di Indonesia sudah ada di 34 provinsi, semua Mm-mm. sudah ada. Keanggotaan kita di seluruh provinsi sudah ada dan juga di luar negeri. Dan alhamdulillah per bulan per tahun kemarin kita pun sudah mempunyai tidak hanya pengurus di Indonesia ya. Di pengurus Indonesia sendiri baru 28 ini pengurus wilayahnya ya. 28, insya Allah pada tahun depan lah paling tidak sudah semuanya. Ada beberapa di luar negeri sebagai representatif. Yang sudah ada adalah di Amerika ya, Mm. representatif Amerika, Kanada dan ya benua Amerika lah begitu ya. Itu sekarang dipegang oleh kebetulan Dr. Arifi Saiman, beliau adalah konjen RI di New York ya. Kemudian perwakilan di Eropa, termasuk UK dan segala macamnya, itu adalah Ibu Rizka Wulandari yang berkedudukan di Milan, Italia. Nah, di Australia juga sudah ada, tapi belum terbentuk secara tetap gitu ya. Dan kemudian di Afrika. Jadi sudah ada nih yang sudah ada kesanggupan di Australia dan di Afrika. Kemudian Mhm. berkembang nanti hanya wilayah, tapi juga per negara begitu. Mhm. Oke, ini ada hal yang menarik Pak, di layar Bapak tertulis harmoni menggapai keunggulan. Wah, ini harmoni yang seperti apa yang kemudian ingin diciptakan oleh kawan-kawan ISKI? Ya, tentu kalau kita bicara harmoni, Mm-mm. menyelaraskan secara apa ya, secara eh, dengan visi begitu ya, tidak hanya sekedar berkumpul gitu ya, tetapi ISKI ini kan potensinya luar biasa ya, potensinya luar biasa, tetapi kita ingin kemampuan-kemampuan ini, potensi ini bisa dioptimalkan ya untuk baik itu ke dalam organisasi, kemudian di lingkungan kita bekerja di kampus, di kantor, atau di lingkungan sosial lainnya, begitu kan, bahkan bagi kepentingan bangsa dan negara. Banyak masalah di negara ini yang Mm-mm. mungkin saja kita lihat ini adalah sebenarnya masalah komunikasi. Masalah komunikasi, misalnya ya, kalau kita bicara COVID, perlu diakui bahwa di awal-awal masalah komunikasi publik terutama, masyarakat masih banyak yang bingung, beberapa pejabat begitu masih belum terpadu begitu ya. Sekarang mulai mulai baik. Nah, di situ kan perlu ada harmoni. Mm-mm. Nah, komunikasi bagian dari harmoni, bukan malah komunikasi menjadi bagian dari masalah Ya. gitu ya. Hoax dan segala macamnya. Ini harmoni dalam arti yang luas begitu ya, tidak hanya bicara harmoni di dalam tapi juga harmoni pada realitas sosial. Mm. Nah, harmoni mencapai keunggulan tentu kita ingin menguatkan tadi potensi yang ada dengan komunikasi yang ada, dengan transformasi organisasi, orientasi yang cukup gitu ya, dan bahkan kita ingin melakukan tidak hanya harmoni itu dalam arti silaturahmi atau relasi saja, tapi juga dengan inovasi harapannya ya Ya. ada kreativitas, ada kolaborasi begitu di situ. Itu Mhm. tiga Mhm. yang Oke. di sebuah harmoni. Begitu Mhm. rencananya. Intinya Baik. begitu. Ya, baik. Intinya begitu ya, Pak ya. Dan kalau kita bicara juga soal perkembangan komunikasi nih, Pak. Mungkin zaman dulu komunikasi kita berbeda dengan zaman sekarang. Apalagi piranti-piranti teknologi, kemudian juga digitalisasi. Ini tadi yang sudah disinggung oleh Bapak bahwa kita juga ada tantangan terkait dengan transformasi. Bagaimana nih, Pak?
Ya, eh, saya masih ingat ya Mm-mm. pada saat mungkin dia komunikasi juga bukan, alumni komunikasi bukan nih? Aku FK, Pak. Oke, nggak apa-apa. Ini gini ya, tanpa mengurangi apa ya penilaian yang lain ya, Mm-mm. begitu. Pada awal-awal tahun 70-an atau 80-an ya, Ya. ilmu komunikasi sendiri di berbagai perguruan tinggi itu tidak atau belum menjadi apa tren, peminatnya masih belum banyak lah begitu ya. Kalau misalnya saya dulu masuk di Universitas Pajajaran begitu ya, saya masuk jurusan jurnalistik gitu ya. Yang daftar itu sekitar 200 sampai 300 orang Mm. gitu ya. Nah, yang diterima ada sekitar 70 orang. Jadi 1 banding 3 atau 1 banding 4 lah begitu ya. Tetapi hari ini prodi jurnalistik di kami itu menerima sekitar 80 orang, tapi yang daftar dari berbagai saluran itu hampir 3.000 lebih Mm. begitu. Jadi banyak begitu ya. Nah, mungkin karena ini dikaitkan dengan apa? Nah, perkembangan salah satunya perkembangan media, perkembangan teknologi komunikasi yang Ya. begitu luas ya, begitu masif begitu. Sehingga barangkali minat untuk masuk ke bidang-bidang ilmu komunikasi ini menjadi sangat luas. Jadi kalau ditanya apa perkembangannya, yang cukup signifikan adalah terkait dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Sehingga perkembangan ilmu dan profesi komunikasi itu menjadi lebih luas begitu ya, Mm. lebih luas dan sebagian malah menjadi trendsetter begitu. Trendsetternya beberapa prodi ilmu komunikasi di berbagai perguruan tinggi, termasuk juga perguruan tinggi negeri dalam jalur-jalur seleksi itu mendominasi peminat yang tertinggi. Artinya inputnya sudah sangat bagus juga nih. Jadi Mm. inputnya sangat selektif, kemudian harus ditopang dengan proses pendidikan yang baik, Ya. kemudian relasi link and match dengan industri yang begitu dinamis dan memang membutuhkan lulusan komunikasi yang berkualitas. Nah, disinilah perkembangannya yang begitu dinamis membutuhkan apa ya perhatian dari semua stakeholder, baik itu kampus, pemerintah, masyarakat, media atau korporasinya sendiri begitu ya, dan dunia bisnis begitu ya. Saya pikir ini Mm. penting untuk diperhatikan. Mhm. Baik. Nah, kalau secara perkembangan teknologi dan juga digitalisasi tadi yang semakin pesat, yang sudah kita bahas sebelumnya, apakah kemudian ini juga menjadi linear atau sejajar dengan kebutuhan para sarjana komunikasi, Pak Dedang? Ya, udah pasti ini. Jadi Mhm. begini, permintaan sarjana komunikasi ini sangat tinggi sebetulnya, Ya. gitu ya. Oleh karena itu, kenapa juga sekarang ini lebih dari 250 program studi di Indonesia yang berkaitan dengan komunikasi dan turunannya, begitu ya. Artinya eh, demand-nya juga memang tinggi, gitu ya. Demand-nya tinggi, gitu ya. Supply-nya sudah mulai banyak, tapi kalau tidak di apa ya tidak hati-hati bisa jadi oversupply juga begitu Mhm. ya, Ya. oversupply. Tetapi saya yakin bahwa bukan soal oversupply, tapi justru sebetulnya tantangannya adalah di dunia pendidikan itu sendiri untuk sangat responsif gitu ya terhadap kebutuhan. Apa sih sebetulnya yang dibutuhkan, baik yang dibutuhkan maupun diinginkan sih sebetulnya ya Mhm. oleh dunia kerja atau oleh masyarakat. Nah, tapi tentu kita juga jangan terjebak pada, mohon maaf bahasa saya, pabrikasi ya. Perguruan tinggi itu menghasilkan banyak, tapi kemudian tidak betul-betul seperti yang diharapkan oleh masyarakat, Mhm. oleh dunia kerja begitu. Nah, disitulah link and match itu, kolaborasi apa ya pengaturan atau penyesuaian kurikulum. Nah, ISKI salah satu programnya adalah itu gitu ya, bagaimana karena ini kan rumah bersama antara akademisi dengan para praktisi, sehingga ini bisa menjadi jembatan penghubung sebetulnya apa sih yang dibutuhkan oleh dunia kerja, oleh masyarakat, Ya. tapi juga sekaligus bahwa dunia kerja, masyarakat, industri itu tidak hanya sekedar ingin mendapatkan yang terbaik, tapi apa kontribusi dunia industri atau masyarakat atau pemerintah kepada pendidikan komunikasi gitu Mhm. ya. Jadi Mhm. jangan pengen yang bagusnya saja, tapi tidak mau berkontribusi terhadap pelaksanaan pendidikan yang berkualitas itu sendiri. Nah, Mhm. disinilah kami ingin menjadi jembatan, menjadi harmoni, tentu kerjasama dengan berbagai pihak. Di kami ini, di ISKI ini, Ya. Mbak Dea dan
para pemirsa semuanya, berkumpulnya para tokoh-tokoh akademisi dari berbagai perguruan tinggi dan beberapa tokoh-tokoh praktisi di bidang komunikasi. Oke, baik. Pak Dedan, nanti kita akan lanjutkan lagi ya. Kita harus rehat terlebih dahulu sejenak. Nanti kita akan bahas kembali apa sih kemudian yang harus wajib dimiliki oleh para lulusan sarjana komunikasi siap bertarung begitu ya Pak ya, untuk kemudian menghadapi industri dan juga bisa berkiprah aktif untuk pemerintah, bangsa dan juga negara. Pemirsa, tetap bersama kami dalam bincang hari ini. Lontong balap merupakan kuliner khas kota Surabaya, Jawa Timur. Makanan ini terdiri dari potongan lontong yang ditumpangi irisan tahu, remasan lento, dan tauge yang melimpah. Disirami kuah yang memiliki cita rasa manis, asin, dan gurih, menjadikan kuliner yang satu ini semakin spesial. Konon, dahulu lontong balap masih dijual dalam kemaron atau gentong yang besar yang terbuat dari tanah liat. Kemaron yang berat ini dijajakan dengan cara dipikul oleh para penjual. Yang menarik saat itu, para penjual lontong balap selalu berebut pembeli di pasar dan di perjalanan menuju pos terakhir di pasar monokromo dengan berjalan cepat. Dari kesan berpacu sesama penjual inilah kemudian nama kuliner lontong ini dikenal dengan nama lontong balap. Kini, kemaron yang berat telah tergantikan dengan panci yang terbuat dari logam yang ringan. Sementara, sekarang lontong balap lebih sering dijual di dalam kereta dorong atau di warung. Seiring perkembangan zaman, lontong balap tidak berubah dan tetap bertahan. Masih menjadi makanan favorit warga Surabaya dan pelancong di Surabaya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam bincang hari ini. Kita masih bahas tantangan transformasi Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia. Saya juga masih ditemani Bapak Dr. Dadang Rahmat Hidayat, Esos SHMSI, Ketua terpilih kembali ya, menjadi Ketua Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia atau ISKI. Pak Dadang, tadi sempat kita jeda ya, kita ingin bertanya apakah kemudian hal yang wajib dan juga modal dan bekal yang harus dimiliki oleh para lulusan sarjana komunikasi sehingga tadi yang dihasilkan tidak hanya sarjana dengan mungkin jumlah yang banyak, namun ini kompetensinya masih dipertanyakan. Ya, terima kasih ya. Kalau kita lihat agak sedikit ke belakang ya soal bukan ke belakang, pada aspek pendidikannya sendiri ya, bahwa pendidikan ilmu komunikasi yang menghasilkan sarjana komunikasi tentu tidak semuanya seragam ya. Seragam dalam arti pertama tidak semuanya untuk dunia kerja, tidak semuanya, karena harus ada juga yang mengembangkan ilmunya kan. Jadi ada yang jadi ilmuwan, ada yang menjadi praktisi di dunia kerja. Nah, hal ini harus buat secara proporsional karena ada beberapa prodi-prodi yang memang sangat vokasional, tapi ada juga yang kemudian arahnya kepada konsultan, pada periset komunikasi atau ilmuwan komunikasi. Nah, ini harus proporsional. Kalau tujuannya semua baik itu untuk ilmuwan, untuk akademisi atau bahkan praktisi,
sekarang ini harus menguasai berbagai hal yang berkaitan dengan spirit berubah gitu ya. Soft skill ya, soft skill. Jadi bukan hard skillnya saja, tapi juga soft skill ya, mampu bekerja sama dengan banyak pihak. Orang komunikasi harus mampu berkomunikasi dengan baik ya, gitu. Jangan Ya. orang komunikasi itu tidak mampu berkomunikasi dengan baik. Kemudian kemampuan-kemampuan pokok yang sesuai dengan capaian pembelajaran atau output dari pembelajaran itu harus tercapai. Ditambah lagi penguasaan teknologi dan informasi gitu ya. Nah, ini menjadi penting. Nah, sehingga lulusan ini mampu beradaptasi, termasuk juga kemampuan entrepreneurship. Kalau kemudian ingin menjadi lulusan yang tidak hanya bekerja lain, tapi juga mampu melihat peluang-peluang kerja karena kemampuannya. Saya melihat beberapa mahasiswa saya ya, belum banyak sekali tapi tidak sedikit gitulah ya, Ya. yang pada saat mahasiswa sudah mempunyai usaha gitu ya, karena menggunakan apa ya, perangkat-perangkat terbarukan, teknologi terbarukan, media baru begitu ya, ditambah inovasi di bidang lainnya gitu ya, misalnya bidang produknya, apa yang mau dijual begitu ya, apa yang mau dilakukan. Mereka sudah ada yang mempunyai perusahaan. Ini ada mahasiswa yang baru sekarang semester berapa ya, dia mungkin 3 atau 4 atau 5 mungkin ya sekarang ini, dia sudah punya perusahaan produksi media gitu loh. Karena dengan teman-temannya gitu, dia sangat jeli. Nah, kejelian inilah yang harus dipunyai tidak hanya lulusannya nanti, tapi juga kejelian dimulai dari perguruan tinggi, penyelenggara pendidikan komunikasi. Ini ada Aspikom ya, Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi. Nah, tentu bagi yang teman-teman yang berada di perguruan tinggi ini, kejelian ini jeli menangkap peluang, jeli menangkap problem di masyarakat. Nah, itulah yang kemudian harus kontekstual yang diajarkan kepada calon lulusan, sehingga lulusannya nanti tidak tergagap-gagap Ya. begitu masuk ke dunia kerja secara apa ya, ya artinya ada jalan yang mengantarkan, tidak kemudian apa bahasanya bukan dilempar ya, disuruh bertarung sendiri tanpa ada dorongan dari perguruan tinggi. Terakhir tentu dari si lulusan itu sendiri yang harus mampu mengadaptasikan diri dengan lingkungannya. Oke, adaptasi ini menjadi sangat penting ya Pak, terutama mungkin dengan perkembangan teknologi dan digitalisasi, kita kembali lagi yang semakin pesat. Mungkin kalau kita lihat juga kriteria komunikasi sendiri Pak, dengan ciri khas komunikasi itu sendiri juga ini adanya banyak perubahan ya Pak ya, kalau kita bandingkan dari zaman dulu dengan zaman yang sekarang. Ya kalau secara prinsipnya ya tidak berubah. Ilmu komunikasi itu kan komunikasi ini adalah ilmu dan seni gitu kan ya. Iya. Jadi ada ilmu dan seninya begitu ya, bagaimana proses penyampaian pesan. Intinya kan itu sebetulnya, pesannya sampai dengan sangat baik begitu ya. Tapi varian-varian ilmu komunikasi ini harus memang berkembang. Ada pendapat nih begini, pertama ilmu komunikasi harus didorong menjadi ilmu dasar gitu ya, seperti psikologi, sosiologi dan segala macamnya, karena hampir semua ilmu sekarang membutuhkan ilmu komunikasi. Ada yang berpandangan seperti itu. Saya juga sependapat bahwa sebetulnya sekarang kebutuhan terhadap ilmu komunikasi itu ada di mana-mana. Misalnya ya di di kepolisian yang selama ini lebih pada kemampuan sifatnya leadership, kemudian kemampuan yang sifatnya pengamanan dan segala macamnya gitu ya. Di sekolah pimpinan Polri itu yang tadinya hanya 4 jam gitu, ini pelajaran komunikasi hanya 4 jam. Sekarang ini kami mencoba dan dihargai menjadi 3 hari berturut-turut tentang komunikasi. Artinya sebuah kebutuhan yang mendasar begitu ya, atau sebuah institusi yang sangat sensitif untuk menyampaikan pesannya, karena tidak mampu menyampaikan program-programnya, ini programnya yang sangat bagus itu tidak bisa dilaksanakan. Ini adalah problem komunikasi begitu ya. Nah, oleh karena itu ternyata ilmu komunikasi sendiri tidak boleh eksklusif gitu. Eksklusif artinya inklusif ya. Inklusif bahwa sekarang ada kajian transdisiplin ya. Misalnya komunikasi lingkungan, komunikasi kesehatan, komunikasi budaya, komunikasi korporasi dan segala macamnya. Itu menyatukan berbagai atau komunikasi hukum misalnya ya, yang selama ini
orang-orang hukum kan kelihatannya kaku begitu ya. Yang Ya. boleh belajar tentang masalah komunikasi. Jadi perkembangan baik secara mendasar keilmuannya, pengembangan keilmuannya, tapi juga sekaligus inklusif untuk bersama-sama dengan ilmu lain sehingga lulusan-lulusan ilmu komunikasi yang nanti bergabung di Ikatan Sarjana Komunikasi ini makin kaya dan bisa belajar dari berbagai ilmu yang lain, begitu. Baik, ini saya sepakat juga ya Pak ya, ternyata memang ilmu komunikasi harus diterapkan dan juga menjadi ilmu dasar di berbagai ilmu dan juga keseharian kita juga tentu membutuhkan ilmu komunikasi itu sendiri ya Pak ya. Iya, Ya. betul. Nah, kalau bicara soal teknologi dan digitalisasi lagi Pak, transformasi apa kemudian, meskipun tadi sebetulnya sudah disinggung juga lah Pak Dadang, transformasi apa yang kemudian menjadi harapan dan juga impian bagi teman-teman ISKI? Ya, terima kasih. Bicara transformasi kan sebetulnya perubahan, begitu ya. Perubahan yang menjadi lebih baik, mempunyai nilai yang lebih kuat, begitu ya. Termasuk juga kemanusiaan, begitu. Kalau bagi saya transformasi itu akan bermakna jika ada kemanfaatan. Nah, kemanfaatan yang ingin ya dilakukan baik ke dalam, misalnya orang kenapa sih harus menjadi anggota ISKI gitu ya, itu juga harus ada kemanfaatannya kan begitu ya. Ya. Tapi juga sebagai sebuah institusi, ISKI ini jangan, saya berharap lah sebetulnya walaupun belum besar seperti beberapa asosiasi asosiasi lainnya begitu ya, asosiasi tetangga yang sudah begitu besar begitu ya. Yang paling penting itu bagaimana juga ISKI memberikan kemanfaatan, gitu. Jadi kemanfaatan kepada berbagai stakeholder, kepada pemerintah, kepada masyarakat, pada korporasi, gitu ya, kepada dunia-dunia profesi dan segala macamnya begitu. Transformasi itu di situ nilainya. Kami berubah, baik itu secara tatanan teknis itu misalnya relasi sekarang ini kan tidak usah tatap muka begitu ya, secara luring gitu ya, tapi Ya. bisa juga daring begitu. Itu transformasi yang terkait dengan teknologinya gitu ya. Tapi yang lebih hakiki adalah justru soal kebermanfaatan kita, kemaslahatan kita gitu, baik untuk keilmuan maupun bagi masyarakat. Ini tantangan yang tidak mudah begitu ya. Diucapkan memang sebenarnya mudah, oke kita harus lebih baik begitu. Tapi untuk melakukan itu harus melakukan juga transformasi dulu ke dalam gitu sehingga transformasi ke dalam ini bisa memberikan bunga-bunga kebaikan bagi lingkungan sekitar kita begitu. Oke, tentunya juga kembali lagi bisa mencetak sumber daya manusia yang tadi ya Pak, yang unggul, kemudian juga bisa menyelaraskan dan juga harmoni menggapai keunggulan ya Pak ya. Pak Dadang, nanti kita akan lanjutkan lagi, kita akan lihat juga banyak sekali ini pemirsa yang sudah bergabung dan juga ingin bertanya kepada Pak Dadang, kita akan jawab satu persatu nanti usai jeda berikut. Tetap bersama kami dalam Bincang Hari Ini.
Ya, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam bincang hari ini. Saya juga masih ditemani Ketua Umum ISKI yang sudah terpilih kembali ya untuk menjabat kembali sebagai Ketua Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia. Kalau kita lihat di kanal YouTube Sultan TV ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk nih Pak. Ini ada pertanyaan yang pertama saya ingin bacakan. Oke. Mengapa sih Pak kita harus belajar ilmu komunikasi? Silakan Pak, ini dari pemirsa. Ya. Baik, itu pertanyaan yang sepertinya mudah tapi susah jawabannya ya. Ya. Ya, eh, ya karena kalau lihat dari pengertiannya dulu ya, ilmu komunikasi kan ilmu dan seni begitu ya. Jadi ternyata komunikasi itu dalam kenyataannya tidak semudah yang kita bayangkan begitu ya. Bagaimana cara mempengaruhi orang kalau kita tidak punya ilmunya begitu ya, tentu akan lebih sulit kalau dibandingkan dengan punya ilmunya. Bagaimana menyampaikan pesan baik, pesan dengan baik itu artinya efektif dan bahkan kalau perlu efisien kan begitu ya. Itu juga ada ilmunya ternyata. Yang paling penting adalah bahwa manusia ini adalah makhluk sosial yang tidak bisa lepas dari manusia yang lainnya. Ternyata dalam konteks sosial manusia itu memang harus berhubungan. Nah, berhubungan dengan baik itu akan terbantu dengan komunikasi yang baik. Kalau kita ingin mengatakan bahwa kita udah setiap hari berkomunikasi, betul. Tapi apakah komunikasi kita itu sudah seperti yang kita harapkan hasilnya? Jadi komunikasi memang bisa jadi sarana saja. Jadi komunikasi sendiri bukan tujuan sebetulnya, ya gitu. Tapi sarana gitu untuk mencapai tujuan. Maaf, misalnya untuk melamar pekerjaan, kita kan harus belajar tuh bagaimana cara menyampaikan menjawab pertanyaan, bagaimana kita berpakaian. Berpakaian itu komunikasi. Komunikasi tidak hanya verbal ya, tapi juga non verbal gitu, hal-hal lain. Ya seperti sekarang saya pakai batik, berarti saya berharap bahwa acara ini adalah acara yang bergengsi nih kan begitu. Tidak asal saya pakai baju. Mungkin sebagian orang mengatakan apa sih pentingnya harus pakai batik dan segala macamnya. Bicara soal kesan. Kesan itu juga ini kaitan dengan komunikasi gitu kan. Esensi komunikasi adalah terjadinya kesepahaman, kesamaan, pemahamannya sama, pengertiannya sama, harapannya adalah untuk mencapai tujuan yang sama begitu. Jadi komunikasi ya bagi saya perlu dipelajari untuk menguatkan atau bahkan meningkatkan kualitas hidup kita. Itu jawaban saya. Mudah-mudahan sih cocok dengan tadi. Oke, baik. Kita ke pertanyaan selanjutnya, Pak Dadang. Ini keuntungan apa saja katanya Pak nih yang didapat saat kita belajar ilmu komunikasi, lalu apakah hanya efektif dalam berbicara saja atau seperti apa katanya Pak? Ya, komunikasi itu ya keuntungannya mungkin bagaimana komunikasi tadi tidak mudah. Komunikasi itu tidak hanya bicara tadi yang saya sampaikan, tapi juga sebenarnya komunikasi itu juga sebetulnya dikaitkan dengan bagaimana kemampuan kita mendengar, berbicara, menulis, gitu kan, menulis, juga penyampaian visual. Jadi tiga hal ini, kemampuan mendasar komunikasi ini adalah kemampuan dasar gitu, bagaimana kita berbicara dengan baik, menulis dengan baik, bukan menulis indah, bukan ya, menulis dengan baik, dengan runtut. Nah, dengan kajian jurnalistik misalnya kalau menulis ya, kalau penampilan bagaimana kita branding, citra itu berkaitan dengan public relation gitu kan ya, bagaimana kita membuat perencanaan komunikasi yang baik itu ada di manajemen komunikasi misalnya. Iklan, bagaimana supaya iklan ini produknya diiklankan dengan baik dan kemudian bisa diterima oleh masyarakat, itu adalah kajian tentang periklanan. Jadi masalah komunikasi itu sangat luas ya begitu. Tapi intinya esensi komunikasi adalah penyampaian pesan yang kemudian bisa diterima oleh siapapun, oleh komunikan kita, dari komunikator kepada komunikan, dan kemudian mendapatkan pemahaman yang sama, dan harapan lebih jauhnya lagi adalah si komunikan mengikuti apa yang diinginkan oleh si komunikator gitu. Oke, baik. Kita ke pertanyaan selanjutnya Pak Dedang. Bagaimana komunikasi yang menyampaikan kode-kode lalu kemudian diterjemahkan oleh penerima kode ini salah? Apakah ini juga ada bentuk komunikasi atau seperti apa?
Ya, itu sebetulnya kalau komunikasinya ada gitu ya, Mm-mm. gitu penyampaian pesan, tapi tidak nyambung gitu ya, jangan Ya. lah begitu, jaka sembung. Nah, disitulah kadang-kadang si seorang komunikator harus memahami, karena bisa jadi seorang komunikator tidak memahami siapa komunikannya, siapa penerima pesannya, gitu Mm-mm. kan ya. Kode-kode yang disampaikan oleh si penyampai kode itu memahami siapa penerima kodenya. Misalnya, mohon maaf ya, karena saya ingin merasa gaya gitu, gagah, dianggap apa ya, saya ngomong dalam banyak bahasa asing Ya. gitu ya, sedikit bahasa asing, sedikit bahasa asing. Em, Dipikirnya bahwa orang lain akan berpikir, wah hebat nih Pak Mm-mm. Dadang nih, ini Mbak Dea nih ngomong asingnya segala macam. Tapi Mm-mm. sebenarnya mereka nggak ngerti itu apa istilahnya, apa ya gitu. Itu apa nggak ngerti, itu nggak nyambung begitu. Ya. Artinya seorang komunikator tidak memahami komunikannya, kalau dalam bahasa kajian kita sebut dengan frame of reference and field of experience. Mm-mm. Bagaimana menyamakan dahulu kerangka pengalaman kita dan kerangka pemikiran kita. Jadi kalau Oke. kita bicara dengan anak-anak, tentu dengan bahasa anak-anak. Kalau bahasanya dengan, mohon maaf ya, yang misalnya bukan high level pendidikan tingginya gitu ya, ya tentu bahasanya sesuaikan dengan si, atau bahkan secara budaya Mbak Dea. Mm-mm. Saya misalnya orang Sunda gitu ya, Ya. Mbak Dea misalnya orang mana, Jawa Tengah atau dari mana, kalau di lingkungan, pada orang Sunda loh, orang Sunda, tapi saya ngomongnya "Kulo nuwun" gitu kan. Itu Mm-mm. upaya untuk mendekatkan, intimate. Itu cara-cara upaya untuk mendekatkan kita dengan si komunikan. Bahwa boga lalakon atau starting startnya pemain utamanya betul komunikator. Tetapi seorang komunikator yang baik adalah komunikator yang mampu menyesuaikan dengan si komunikannya. Bukan orang lain yang dipaksa menerima kode kita, tapi kita harus mengirim kode yang dapat diterima dengan sebaik-baiknya oleh si penerima kode itu sendiri, Mm-mm. penerima sinyal atau penerima pesannya. Itu barangkali. Mhm. Oke, baik. Kita ke pertanyaan selanjutnya Pak Dadang. Ini banyak juga nih yang bertanya kepada Pak Dadang ya. Di zaman sekarang nih Pak, anak-anak muda banyak yang tertarik untuk membuat bisnis sendiri. Oh, ini kayaknya pembahasan tadi ya Pak ya. Kira-kira ilmu ISKI ini diperlukan tidak Pak untuk kemudian juga memulai bisnis? Ya, bukan ilmu ISKI ya, ilmu Mhm. komunikasi, Pak. Ya. Komunikasi. Iya, sekarang mulai berkembang. Sudah lama sih sebetulnya ya kajian komunikasi bisnis, entrepreneurship. Jadi justru alumni-alumni komunikasi itu tidak hanya didorong untuk menjadi tanda petik ya bekerja di tempat lain atau di orang lain, tapi juga membangun sendiri bisnisnya. Nah, oleh karena itu memang di samping ilmu komunikasi secara umumnya, tapi juga ada tambahan-tambahan yang tadi saya sebutkan dengan soft skill gitu Ya. ya, soft skill ya, bagaimana menjadi kreatif, inovatif, gitu kan, adaptif, itu menjadi sangat penting. Dan itu bahkan cukup kuat sekarang dengan MBKM. Kalau di kampus-kampus ya, MBK, Mereka Belajar, Kampus Merdeka, kan Ya. begitu. Ada 20 SKS untuk belajar, mereka bebas belajar dimanapun. Ini sebetulnya menarik dan peluang besar gitu bagi siapapun, bagi mahasiswa, termasuk juga mahasiswa komunikasi. Ditambah lagi kampusnya memang harus inklusif tadi gitu, tidak merasa cukup di tempat saya gitu, ternyata bisa di tempat lain atau orang lain diajak ke dalam kampus Mhm. kolaborasi untuk menghasilkan lulusan-lulusan yang tidak katak dalam tempurung. Kasihan ya katak dalam tempurung begitu ya. Nah, termasuk juga peluang-peluang bisnis. Bahkan sekarang sebagian mahasiswa, mungkin jangan-jangan sebagian besar mahasiswa ya, mereka lebih banyak belajar dari YouTube, belajar Ya. dari media-media lain ketimbang di kampus. Peluang ini jangan dihalangi gitu ya. Kondisi ini jangan dihalangi, tapi Mhm. bagaimana kampus memberikan memberikan support ya untuk menggabungkan pembelajaran yang ada di dalam kampus dengan pembelajaran yang sangat mungkin didapatkan dari luar kampus. Mhm. Itu. Oke, baik. Kita ke pertanyaan selanjutnya Pak Dadang. Menurut Pak Dadang, media sosial dan juga teknologi dan juga digitalisasi yang semakin pesat saat ini, apakah mempermudah atau justru sebaliknya? Karena kalau kita lihat juga banyak yang media sosial, ada hoax dan juga ada kesalahpahaman propaganda di sana. Ya, kalau menurut saya sih, ini kan memang kembali kepada kemampuan kita tadi beradaptasi, Mhm. kemudian menerima tuh menginternalisasi perkembangan itu ya, baik secara individu, kelompok, masyarakat begitu ya.
tidak mudah memang ada apa namanya inovasi-inovasi teknologi ini didifusikan, diterima oleh masyarakat jika memang masyarakatnya tidak atau belum siap, begitu ya. Nah, tetapi memang dalam konteks ini mau nggak mau memang kita harus siap sih kayaknya begitu. Jadi nggak bisa, oh, kami belum siap menerima teknologi ini, tolak aja kan begitu. Ya akhirnya terjadi gap gitu, gap apa ya antara masyarakat gitu ya, antara masyarakat. Nah, disinilah perlu keadilan menurut saya. Ada pertama akses terhadap informasi, komunikasi, teknologinya, teknologi informasi komunikasi ini perlu akses yang sangat kuat. Jangan didominasi oleh kelompok-kelompok tertentu sehingga ada gap kesenjangan antar masyarakat. Kesenjangan ini bisa menimbulkan dan bahkan ketidakadilan, begitu ya. Misalnya pemilu dipaksakan harus apa namanya harus digital begitu ya. Sementara masyarakat jangankan mohon maaf ya di Indonesia Timur misalnya ada yang masih pakai token kan begitu ya. Di kita pun masih ada yang pakai manual begitu ya gitu. Ya. Tapi ingin memaksakan digital. Nah, oleh karena itu kemarin pemilihan ISKI hybrid ya. Jadi boleh mau pakai kertas silakan, ada yang apa mencoblos lewat daring boleh pakai aplikasi tertentu gitu ya. Tapi ini dibutuhkan trust juga, dibutuhkan kejujuran begitu ya, pengaturan gitu. Jadi kalau perkembangan teknologi komunikasi tadi media sosial tidak ada aturannya, tidak diatur, tidak diarahkan, tadi bisa menimbulkan ketidakbaikan. Ada hoax, kemudian macam-macam lah, berbagai penyimpangan-penyimpangan sosial makin besar karena perkembangan teknologi dan komunikasi itu sendiri. Oleh karena itu, ada aturan mainnya, ada regulasinya. Disinilah harus kuat, ditambah masyarakatnya sendiri punya awareness, punya kesadaran yang kita sebut dengan literasi. Literasi teknologi, literasi digital, dan sebagainya. Gitu Mbak Dea. Oke, baik. Kita ke pertanyaan selanjutnya, Pak Dadang. Apakah yang komunikasi itu harus komunikasi dua arah saja? Lalu untuk yang komunikasi satu arah saja seperti ceramah, apakah itu juga disebut sebagai komunikasi? Ya, itu pertanyaan bentuk-bentuk komunikasi ya. Oke. Komunikasi intrapersonal pun ada, komunikasi Oke. transcendental kepada Tuhan juga ada gitu ya. Komunikasi satu arah ada ceramah gitu kan, ceramah Iya. pun, tapi kan juga ada ceramah yang kemudian interaktif juga ya, gitu ya. Interaktif juga banyak tuh sekarang itu kan begitu. Itu hanya bentuk-bentuk komunikasi. Mana yang paling efektif ya Iya. tergantung. Tapi ini contohnya agak ekstrim ya. Kalau komunikasi sifatnya komando, tentara gitu ya, Iya. ya kalau itu ya jangan interaktif gitu ya, itu mah satu arah. Iya. Maju. Kemudian nanti si yang anak buahnya bilang, maju kemana? Kalau saya nggak maju, nah jangan diskusi kayak gitu ya. Iya. Ada konteksnya memang. Jadi bentuk komunikasi itu ada konteksnya, mana yang paling baik, yang paling efektif, ya makin interaktif biasanya gitu ya, bukan tadi dalam konteks perang ya gitu ya, komando kan gitu ya. Makin interaktif itu makin menguatkan kesepahaman gitu ya. Kalau seorang penceramah menyampaikan segala sesuatu, kemudian ada audiensnya, ada jamaahnya nanya gitu ya, kalau ceramah agama misalnya, itu apa sih Pak? Maksudnya Pak Ustadz begini segala macam. Oh begini, nah, makin baik begitu, kesepahamannya makin kuat, makin interaktif, biasanya makin peluang terjadinya kesepahaman makin kuat, makin besar. Oke, ini bentuk-bentuk komunikasi ya Pak ya, ini bisa dipelajari kembali. Oke, kita ke pertanyaan terakhir Pak. Ini lumayan menarik nih Pak. Hampir banyak sekali cerita mengenai putusnya persahabatan, percintaan, tali silaturahmi, hubungan dengan keluarga, dengan rekan kerja dan orang lain disebabkan karena kurangnya komunikasi. Bapak setuju? Bisa iya, bisa tidak ya. Iya. Ya, bisa jadi penyebabnya gitu ya, karena kurang komunikasi. Tapi juga ada salah berkomunikasi gitu. Tidak ada komunikasi atau kurang komunikasi, tidak ada beda ya, tidak ada kurang komunikasi, salah komunikasi, kan begitu ya. Kalau tidak ada komunikasi ya bagaimana kita tahu, kan begitu ya. Kalau jangan salahkan seseorang kalau kemudian kita tidak menyampaikan perasaan kita pada orang itu, kan begitu ya. Iya. Tidak juga kan gitu ya, gitu. Atau kemudian tidak ada komunikasi, kurang intens. Kita tidak mencoba secara lebih kuat untuk menyampaikan pesan kita kepada orang lain lebih baik lagi.
Nah, tapi juga ada komunikasi, tapi salah komunikasi. Sekarang kita sering kan ditelepon oleh berbagai apa namanya gitu kan, menawarkan sesuatunya. Ada yang senang, ada yang enggak kan begitu ya. Nah, kemudian karena memang tidak suka kemudian diblok kan segala macamnya. Nah, bisa juga salah komunikasi ini bisa memunculkan gagal paham. Bukan kesepahaman, tapi salah paham, kurang tidak paham, kurang paham, salah paham dan gagal paham. Ah, ini itu penting nih ya. Gagal paham gitu. Banyak komunikasi yang disampaikan terciptanya gagal paham dan terjadi konflik. Kalau orang Bandung bilangnya laukna benang, caina herang. Bagaimana komunikasi itu disampaikan, ikannya dapat, tapi kolamnya tidak keruh, gitu kan? Gitu. Bagus dengan bahasa, tapi juga bisa jelek dengan bahasa. Kalau kemudian komunikasi atau pesan yang kita sampaikan tidak dipahami atau bahkan melukai atau menimbulkan perpecahan. Nah, disinilah perlunya ilmu dan seni komunikasi. Wah, seni juga ya menjadi penekanan. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Dadang sudah menemani pagi hari ini dengan berbagai ilmu ya. Ini sebetulnya kalau harus mengupas tuntas ilmu komunikasi berapa SKS nih Pak? Banyak ya Pak? Kalau mau jadi sarjana komunikasi 144 SKS. 144 SKS tentu tidak cukup untuk waktu 1 jam ya Pak. Terakhir Pak, apa yang ingin disampaikan kepada pemirsa Sultan TV dan juga lokomotif ISKI nih, kira-kira mau dibawa kemana? Silakan. Ya, kesempatannya kepada Ikatan Sarjana Komunikasi. Kami Ikatan Sarjana Komunikasi insya Allah akan berbenah begitu ya untuk menguatkan organisasi ke dalam dan menguatkan kebermanfaatan bagi masyarakat atau seluas-luasnya kebermanfaatan sendiri ya, dengan tagline harmoni menggapai keunggulan. Kita ingin mencapai harmoni keunggulan untuk tidak hanya untuk ISKI tapi juga untuk semua. Saya menghimbau juga siapapun yang nonton di sini, jika Anda alumni komunikasi begitu ya, silakan bergabung dengan Ikatan Sarjana Komunikasi. Lihat saja di webnya ISKI, silakan ada iskipusat.org atau iski.web.id. Di situ bisa menjadi anggota dan silakan hubungi pengurus-pengurus daerah di daerah masing-masing. Insya Allah kita akan bersama-sama bergabung untuk memberikan kemanfaatan dan paling tidak sarana silaturahmi bagi kita untuk menguatkan keilmuan kita dan kemanfaatan pengembangan kompetensi profesi komunikasi. Itu saja dari saya dan tentu saya akhiri tadi salam komunikasinya masih ingat Mbak Dea? Begini Salam Pak. komunikasi jawabnya harmoni ya. Kalau saya bilang salam komunikasi jawab harmoni ya. Salam komunikasi harmoni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Dadang Rahmat Hidayat SOSESA MSI, Ketua Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia ISKI. Bapak sehat-sehat selalu dan juga selamat menjadi ketua terpilih kembali. Semoga lokomotif ISKI ini semakin kuat, semakin harmonis, semakin unggul dan juga sama-sama mencetak sumber daya manusia yang tadi unggul dan juga bisa beradaptasi dan juga bertransformasi tentunya dalam tantangan teknologi dan juga digitalisasi saat ini. Pemirsa, terima kasih ya atas kebersamaan Anda. Tentunya besok kita akan kembali hadir lagi di jam yang sama dalam pembahasan tema-tema menarik lainnya. Akhir kata saya Dea Lintang Wengi beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sukses selalu untuk ISKI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.